pemirsa, yang ini nih, ini cerita yang lalu. Masih ingat kan Pak Lurah yang tergila-gila sama penyanyi organ tunggal? Mimin namanya. Nah, tuh Puan tuh adegannya seru kan tuh. Tuh, kopi morningnya Pak Lurah sampai menterlatarkan istri dan anak-anaknya. Kerjaannya aja terbengkalai di kantornya. Nih gara-gara Mimin. Masih ingat kan? Nah ini cerita yang lalu. Sekarang lebih seru lagi ceritanya. Tentunya beda, akan lebih hot lagi. Nah udah ya, sekarang kita lihat aja yang sekarang nih. Pantang terus di sini. Nah ini dia ya. Mbak Ida itu tergolong wanita yang cantik, seksi, dan baheno di kampung ini. Makanya setiap laki-laki yang berpapasan sama dia, gile. Nih, ini dia nih masalahnya nih. Pemuda gondrong yang namanya si Boim nih, naksir berat sama Mbak Ida. Bayangin, cemburu buta lakinya sama si Boim nih. Nah, si Boim pikir daripada cuma ketetesan getahnya, langsung aja langkahnya digondol sama dia, dibawa ke kampung, diajak kawin. Cuma Mbak Idanya mau kagak nih? Nah pemirsa, mau tahu kisah lengkapnya? Saksiin aja. Nah ini dia. Mbak, lagi nyantai nih? Iya, mau kemana Im? Mau ke warung beli rokok. Udah beli rokoknya subuh aja. Sekarang temenin Mbak ngobrol di sini ya. Sini. Oh ya Im, gimana hasil lamaran pekerjaan kamu? Diterima nggak? Tes pertama kedua sih lulus, tapi gagal di interview, Mbak. Emang zaman sekarang nyari pekerjaan nggak gampang. Kalau mau diterima, nyogok aja Im. Hah? Nyogok? Iya. Apanya nih yang disogok? Kamu udah siap belum main sogok-sogokan? Ya kalau soal stick sih siap. Kalau udah siap, tunggu apa lagi Im? Mainkan aja. Bola 9 udah siap buat disogok. Ah, yang bener nih. Iya. Mbak, Apa sih? Mbak, Apa sih? itu Mbak, Itu apa? itu ada tikus. Ah, tikus. Ih, di mana ini? Tikus di mana? Alah, alasan tuh Mbak Ida. Pakai naik-naik kursi segala takut tikus. Awas pecah tuh. Jangan ditempelin kelapa kopiornya. Yang bener nih. Ya elah nih Boim. Nangka orang main caplok aja. Tuh kan, yang ada sih nangka bubur. Sekali sentuh, pecek dah. Tikusnya si Boim nih. Yang jelas-jelas pengen cari terowongan tuh. Gelap tuh Im. Hati-hati Im, gelap. Kita juga kagak kelihatan dari sini Im. Kasian banget nih Imam. Nasib nangkanya mencaplok orang. Im, katanya tetangga lu katanya suka main tuh ke rumah si Ida. Ah, cuma iseng tante. Enak aja lo iseng-iseng. Ntar kalau kepepet lo baru tahu lo. Kepepet itu kursi dipepetin meja. Di Pintar balik lemari ada cicak. Cicaknya mati kepepet. Jangan lo Im. Lo ngomong kepepet-kepepet. Tahu
Tahu nggak lo bisa benyek lo sama si Ida tuh. Justru itu yang mau cari tante. Kayak tape, lo mau kayak tape? Ya mau. Gue kasih tahu ya, tapenya si Ida itu kata orang sini katanya terkenal sakti, tahu nggak lo? Itu yang mau cari, sakti. Ah, emang lo susah dibilangin, bodoh amat deh. Bu, Bu, ini kan malam Jumat, Bu. Iya, kenapa? Jatah kan Jumat. Tuh, Ah, udah. Bapak nggak ngelihat apa? Nih, kepala ibu nih, udah dikasih koyo. Ibu tuh lagi sakit kepala. Bu. Dikit aja, Bu. Enggak lah, Pak. Ibu tega, Bu. Bu. Tuh, Pak. Lihat tuh kaki kanan saya tuh. Nggak bisa digerakin tuh, Pak. Sakit tuh. Aduh. Ya udah, ibunya yang diem, bapak yang goyang dah. Ah, nggak bisa, Pak. Udah nggak kuat nih akunya nih. Sakit nih. Dikit aja, Bu. Enggak. Ya udahlah kalau gitu ibu yang tengkurap, bapak yang di atas. Ah, udah, Pak. Bulan depan aja deh. Kalau 1 bulan. Kalau Udin sakit gimana? Ya udah, kalau si Udin sakit, bawa aja ke dokter. Dokternya udah tutup. Ibu tengkurap aja lah. Udah sabarin aja. Kalau si Udin ngejolak-jolak tuh, kompres aja sama batu es. Alamak. Enak juga ngobrol sama Mbak ya. Biasa aja. Malam nggak apa-apa nih Mbak. Enggak apa-apa. Malam Mas. Katanya pelajar, malam-malam ngincer nangka istri orang. Apaan tuh? Wah Mbak, kelihatannya Mas Imam cemburu tuh sama saya. Udahlah, kamu nggak usah khawatir sama si Bemo itu. Biar nanti Mbak aja yang atasi ya. Wah, saya balik dulu aja deh Mbak. Ya udah, tapi kamu jangan begadang ya. Mana tadi Boim? Bapak ini kenapa sih? Itu kan bisa menyinggung perasaannya si Boim. Yang kesinggung siapa? Boim apa saya? Udahlah Pak, tiap hari ribut melulu. Apa nggak bosan? Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ribut mulu. Udah pulangnya malam, bawa keringat lagi. Emangnya aku kambing? Emang. Alamak. Gue bilangin ya, lo jangan suka main tuh ke rumah si Ida. Lo belum tahu sih, kena kasus deh. Udah sampai koramil segale. Bodoh amat deh kalau ada apa-apa deh. Ah Tante iseng. Boleh kan join sama Mas Imam? Hah? Join, lo bilang? Join apaan lo maksudnya? Join rudal Tante. Ada lagi, Im. Rudal apaan lo bilang? Rudal Amerika sama rudal Inggris. Kalau yang Amerika bunyinya nih, bam. Kalau yang Inggris, pes. Nah itu tuh yang plus, itu apaan tuh, Im? Yang pes itu loyo. Buset. Kalau yang bam itu mantap. Kayak punya Boim. Buset dah. Nih orangnya. Dasar emang nih anak, susah dibilangin. Pokoknya Im, kalau terjadi apa-apa nih, Tante nggak mau tahu. Tante nggak mau jelek namanya di sini nih. Bodoh amat. Tenang aja Tante. Cuma gesek kiri gesek kanan. Paling-paling cuma bom. Neng, pagi-pagi kok mau kemana nih? Nyari kerjaan? Buset. Masa cari kerja pakainya begitu? Nggak boleh. Justru zaman sekarang lagi model yang kayak begini. Nggak salah nih pakaiannya tuh, Neng. Dasar kuno kalian, nggak level. Bu Susan, Ada apa? tahu nggak? Boim lagi main sama kelapa. Kelapa? Ya, Kelapa apa? kelapa. Masih Bu nggak tahu sih kelapa. Kelapa hibrida? Bukan, Kelapa hijau? bukan.
kelapa yang kelapanya si Ida. Alah, Ida yang genit itu. Kalau soal kelapa emang gue nih kalah gedenya. Tapi kalau soal kecantikan, tahu sendiri dong, ya enggak? Apa nggak khawatir sama bapaknya itu? Pak Imam. Pak Imam. Aduh, nggak ada yang saya perlu khawatirkan kok. Jadi ibu nggak khawatir ya? Ya udah kalau nggak ada, saya jalan dulu bu ya. ya Dah. Memang kalau soal kelapa saya kalah gede, sorry aja ya. Tapi kalau soal meres kelapa, jagonya gue, ya nggak? Nih tuh, jago gue. Mas Imam kelihatannya mukanya terbakar nih. Terbakar. Merah dong. Masuk Boim, cemburunya tuh Mbak yang overdosis. Baru overdosis. Udahlah Im, kita ini kan serba salah. Bener pun salah, salah pun salah. Makanya Mbak, daripada kena getahnya terus, sekalian dah nangkanya. Enak nih. Nangka Mbak kan nangka madu. Yang bener nih Mbak. Nangka madu apa nangka bubur? Yang kita tahu nangka bubur sekali sosor gembur, bonyok tuh. Tuh mepet deh kayak perangko. Im kakinya jangan ngangkang gitu Im. Kalau perempuan, kalau laki-laki ngangkang biasanya kakinya nyemplak Im. Bahaya Im kalau udah nyemplak Im. Ini bini orang soalnya Im. Aduh tuh kan. Aduh Boim. Istighfar Boim. Aduh. Kita aja kagak tahan Im. Nah, lu ngelirik mana nih? Ngelirik mana nih? Mendingan lu gosok deh Im. Gimana Im? Gila Boim. Kalau mestrika baju jangan di tangan Im, di meja biar licin. Ini bukan licin, tambah kenceng. Terus mau kemana? Ini mau ngerampok pasti nih. Aduh gatel juga nih Po Ida. Nggak gondol anak orang. Im, Mbak mau ganti baju dulu ya. Habis itu kamu buka deh kaos kamu. Udah gitu celana kamu pelorotin ya. Mbak Ida kok pakainya melorot, naik lagi. Wah gawat ini. Jangan-jangan kamar ini Im, hati-hati Im, kamar ini. Loh malah celananya Boim juga melorot naik, melorot, naik, melorot. Wah, jangan-jangan ini kamar bekas kuburan nih. Ini bekas kuburan mungkin nih. Loh, Mbak Ida kok malah maju mundur, ragu Mbak Ida. Atau mungkin, wah iya, saya yakin ini bekas kuburan Belanda ya. Jadi ini di kamar tidak boleh ada berbuat macam-macam ya. Itu dilarang oleh agama ya. Tidak boleh berbuat mesum di sini. Ya, ini lain habitat nongol di sini. Aduh, lu bukan tempatnya di sini. Ih, manusia pada begini ya. Pada gumpel-gumpelan. Ini proses pembuatan ya. Lu masih kecil, lu belum akil balik. Ini udah jam berapa nih? Waktunya tidur lu. Pulang sana. Mak lu nyariin udah malam. Malah ngelawan gue ngeliat ya. Pemirsa juga nggak boleh tuh, jangan niru. Kalau sama bini sendiri sih boleh ya, mau bandingan kayak apa. Kalau sama bini orang dosa, neraka tuh hukumnya. Im, jangan terlalu dalam mikirinnya. Gue udah tahu lo udah dapet nangkanya dari Mbak Ida. Ngomong-ngomong, gimana rasanya lu setelah lu mepet sama Mbak Ida? Kenceng ya. Wah, nangka madunya Mbak Ida memang sekel. Gue tahu. Bagi dong, gimana? Gua tahu lu mikirin bagaimana caranya lu menggondol Mbak Ida kan? Wah, hati-hati nih. Gua nggak mau ikut campur ya kalau gini. Lu pikir sendiri aja ya. Mau kemana kalian berdua? Mau nganter Mbak Ida ke terminal.
Hunter, apa mau kalian lari? Katanya persoalan udah sampai ke polsek teh. Ah, lu nggak tahu? Bukan cuma polsek tau nggak? Ke Mabes, lu tau nggak lo Mabes? Yang salah kan bukan Boim teh, si Ida. Enak aja lo ngomong. Yang salah emang ade lo. Tiap hari kerjanya nyosot mulu sama si Ida itu. Salah sendiri si Ida mukanya cakep, Biarin. seksi. Dan tante tahu, Eh. yang nama paha si Ida teh, waduh teh, mulus. Tapi lu ngomong-ngomong bilang paha mulus lu. Lihat paha tante lo. Ya, ini juga nih. Kakak sama ade sama aja nggak boleh ngelihat paha lempeng. Ini tante lu sendiri, lu musikat juga lu, bejat juga lu. Ya bener tante, tinggalin aja tante. Sembok juga tante gue. Rambutnya masih sekel, pahanya mulus. Jadi ganda ya. Menurut laporan yang saya terima, apakah benar saudara Boim telah membawa kabur Nyonya Ida? Membawa sih enggak, Pak. Cuma gondol aja. Gondol? Iya, Pak. Apakah benar Nyonya Ida telah digondol oleh saudara Boim? Bukannya digondol, Pak, tapi saya yang menggondol. Jadi ini namanya saling gondol-menggondol. Ya, semacam itulah, Pak. Kayak lomba 17 Agustusan, tarik tambang, tarik urat. Nah, sekarang apa yang telah Nyonya rasakan setelah gondol-menggondol ini? Saya merasa kasihan, Pak, sama Boim. Daripada dia berbuat macam-macam di luar, lebih baik dia berbuat macam-macam dengan saya. Hitung-hitung kasih pelajaran sama dia. Takut dia lebih pintar dari saya. Oh, jadi ibu telah memberikan pengalaman atau semacam kursus kepada Boim? Ya, semacam itulah. Kalau begitu, boleh dong saya kursus. Apakah ibu tidak berdosa dengan melakukan seperti ini? Berdosa? Ya enggak lah, Pak. Daripada kena getahnya, kan sekalian aja sama nangkanya. Oh, jadi ibu telah mengasih nangka kepada saudara Boim sekalian biji-bijinya itu? Biji kecil nangka saya udah saya serahkan sama dia. Biji besarnya dia ya udah males lah, Pak. Yang benar. Sekarang saya mau tanyakan kepada saudara Boim, apakah saudara Boim seusia muda ini tidak menyesali dengan perbuatan yang saudara lakukan? Ada, Pak. Saya sangat menyesal dan nggak mungkin saya melupakan seumur hidup saya. Di mana letak penyesalan saudara? Begini, Pak. Kenapa nggak dari dulu saya temukan nangka seperti punya Mbak Ida itu? Yang terakhir saya mau tanyakan kepada saudara Boim, kenapa saudara menggauli istri orang? Takdir, Pak. Manusia kalau udah terkena takdir kan nggak bisa mengelak, Pak. Contohnya takdir kematian. Nah, kalau saya ditakdirin nemuin nangkanya Mbak Ida itu. Oh, itu namanya takdir ya? Nah, pemirsa, gimana tuh? Udah tahu kan kisah lengkapnya? Nah, siapa ini yang kale? Boim yang gondrong? Apa Mbak Ida yang udah punya suami? Nah, si Boim nih yang bandel. Udah tahu pilih orang, diembat juga. Dosa besar tuh. Pemirsa jangan niru ya. Kagak boleh tuh. Ini nih, Mbak Ida juga gatal sih. Di rumah udah punya trompet. Mainin trompet orang. Udah deh terserah pemirsa yang ngenilai ya. Karena tugas saya hari ini udah selesai. Kita ketemu lagi di... Nah ini dia yang berikutnya. Ye.